Sekarang wudhu yang berhakikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi wudhu ini ada dua. Wudhu yang secara syariat dan ada wudhu yang secara hakikat. Sebenarnya wudhu syariat itu dan wudhu hakikat sebenarnya sama. Tidak ada perbedaan, hanya dari segi memperhalus. Ibarat cincin, yang kita ingin buat cincin dari batu, kemudian sudah kita ukir-ukir, tapi belum halus. Belum kita gosok, belum kita apa dan sebagainya, belum licin. Nah, jadi untuk memperlicinnya itulah biasa disebut dengan cara berhakikat. Cara berhakikat. Kemudian wudhu yang bersyariat apabila betul-betul dihayati, dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka nanti akan muncul hakikat. Tapi kalau wudhu yang bersyariat tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, tidak dengan cara ilmu yang sesuai dengan hakikat, biasanya tidak akan muncul wudhu yang berhakikat. Tidak ada penghayatan di dalamnya. Nah, sekarang untuk mengetahui kaifiat gerakan jadi di dalam wudhu ada dua. Pertama, ucapan atau istilah kita nanti niat letaknya di hati. Setelah niat, kita masuk pada kaifiat gerakan wudhu. Mencuci muka, mencuci tangan, kepala, kemudian kaki dan sebagainya. Ini adalah gerakan. Kemudian kita mengucapkan nawaitul wudu'a di rabbil hadasil asghari fardlillahi ta'ala. Ini adalah ucapan. Kemudian di dalam wudhu setiap gerakan itu ada ucapan doa. Misalnya ketika kita membasuh kepala, nah, Allahumma harim sya'ri minan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut atau kulitku dari api neraka. Nah, ketika kita mencuci tangan, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku di tangan kananku. Kemudian ketika kita mencuci kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirat. Nah, jadi ya Allah, tetapkanlah kakiku ketika meniti jembatan Siratal Mustaqim. Jadi biasa di dalam ilmu tasawuf ada membaca doa di dalamnya. Tapi kalau di dalam ilmu fikih itu tiada. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada. Imam Al-Ghazali menjelaskan. Nah, bagaimana cara hakikat dan sekaligus bermakrifat? Berarti ini fokus kepada Allah dalam kita berwudu. Nah, kalau kita mengucapkan, berarti kita punya kalam. Nah, lalu kalau kita agar
bermakrifat caranya, maka kalam yang kita sebutkan itu sumbernya adalah kalam Allah. Kita berkalam, sumbernya adalah kalam Allah. Ketika kita mengucapkan ucapan nawaitul wudu'a secara lafaz, lisan, maka kita itu kan ada mendengar. Kita ada mendengar. Nah, kemudian kita mendengar sifat sama. Kita mendengar sifat sama pada kita. Maka sumber dari mendengar kita itu adalah datangnya dari Allah. Tadi kan kita mengucap nawaitul wudu'a, Allahumma harim sya'ri, Allahumma sabbit, sampai seterusnya. Kita berkalam, berkata-kata, maka kita ingatkan bahwa kata-kata itu adalah berasal dari kata-kata Allah. Sifat kalam kita itu adalah berasal dari sifat kalamnya Allah. Ketika kita wudu, lalu kita mendengar orang berbicara di samping kita, atau kita mendengar bacaan kita lewat telinga kita, maka kita mendengar itu dapat mendengar sebenarnya berasal dari Allah. Pendengaran kita itu dibuat oleh Allah sehingga kita bisa mendengar. Jadi semuanya lari kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ma'rifat yang berhakikat, hakikat yang berma'rifat. Nah, kemudian masuk muraqabah. Ketika kita mengucapkan berkalam, masuk muraqabah bahwa kita didengar oleh yang maha mendengar. Ketika kita mengucapkan, pasti didengar oleh yang maha mendengar, yaitu Allah. Kembali lagi kepada Allah. Ketika kita mendengar itu kan dari Allah pendengaran kita itu, dan kita diketahui oleh Allah bahwa kita adalah mendengar. Jadi larinya semua kepada Allah. Kemudian ketika kita menggerakkan anggota tubuh kita, membasuh tangan, begini kan, maka kita tahu gerakan kita ini, af'al kita ini adalah bersumber dari af'alnya Allah. Bahwa kita bisa berbuat demikian, sebenarnya yang menciptakan perbuatan kita ini adalah Allah. Lari kepada Allah lagi. Nah, ketika kita menggerakkan anggota tubuh untuk berwudu, maka kita masuk muraqabah, merasa disaksikan oleh Allah. Jadi Allah lagi yang menyaksikan. Lalu di dalam niat kita, dalam hati, misalnya ada unsur riya dan ada unsur kesombongan barangkali, maka kita masuk muraqabah bahwa di dalam hati kita diketahui oleh yang maha mengetahui, yaitu Allah. Nah ini Pak, kalau sudah demikian wudhu kita, maka wudhu kita tingkat tertinggi. Jadi tidak hanya membersihkan anggota tubuh, tapi ternyata membersihkan anggota batin kita. Yang ketika kita mencuci kepala adalah otak untuk suatu pemikiran,
maka masuk muraqabah, bahwa otak pemikiran kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita ada sifat yang tidak baik, sombong dan sebagainya, maka Allah tahu dengan kesombongan kita. Nah, jadi di dalam berwudu harus tidak lepas Allah. Oleh sebab itu, cucu atau cicit dari Rasulullah, Zainal Abidin, itu adalah ketika dia setelah berwudu akan hendak sholat, maka wajahnya seperti orang pucat, orang sakit, padahal sebelumnya ceria. Setelah wudu, karena dia dengan wudu dia sudah ingat terus kepada Allah. Yang kita wudu ini sebenarnya yang Allah ciptakan sehingga kita bisa berwudu. Yang menyaksikan kita itu adalah Allah. Kita menyaksikan juga karena Allah. Kita mendengar juga karena Allah yang membuat kita bisa mendengar. Kemudian Allah pun mendengar semua perkataan kita. Dan dia mengetahui semua isi hati kita. Maka serba Allah. Maka ketika itulah dia pucat pasi. Ketika hendak sholat sudah muram mukanya, pucat, sehingga teman-teman itu sahabat-sahabat bertanya, wahai Zainal Abidin, kenapa kamu hendak sholat wajahmu berubah pucat pasi? Apa katanya? Bagaimana tidak aku pucat pasi? Karena sebentar lagi aku menghadap kepada Allah. Maksudnya secara secara formal dia akan berhadapan dengan Allah. Walaupun sedang wudhu dia dilihat oleh Allah, tapi pada saat sholat, aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi dia sudah fokus pada penyaksian Allah sehingga wajahnya berubah pucat. Sama dengan kita Bapak Ibu, kalau kita ingin berjumpa dengan seseorang yang kita segani, orang yang kita sangat hormati, termasuk agak kita agungkan, bukan pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada manusia. Itu kan berbeda, pengagungan kepada manusia dengan pengagungan kepada Allah. Kalau pengagungan kepada manusia adalah penghormatan yang dalam, tapi pengagungan kepada Allah adalah penyembahan. Ini yang kadang-kadang orang salah pengertian. Salah pengertian. Cium tangan saja sudah menyembah Allah katanya. Padahal tangan manusia. Nah, ketika itulah kita tidak akan berani. Barangkali kita masih berani berhadapan. Nanti aku akan bertemu orang yang kuhormati. Masih sempat kita tertawa, masih sempat kita tersenyum. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan dia, apakah kita bisa berbicara dengan lantang, kemudian tersenyum, tertawa di hadapannya? Rasanya tak mungkin. Apalagi dengan Allah. Imam Zainal Abidin, Allahu Akbar, maka dia sudah menyaksikan yang ia sembah, yaitu Allah dengan rasa. Jadi untuk mengantarkan kepada tingkatan sholat yang demikian, harus yang pertama kita lalui wudhu yang berhakikat, yang terus sampai kepada makrifat. Nah, jadi dengan cara wudhunya seperti ini, maka semua itu adalah serba Allah. Jadi nanti Bapak Ibu kita ingatkan saja ketika kita mencuci tangan, kemudian membasuh yang lain-lainnya,
maka ingatkanlah kemampuan kita itu sebenarnya berasal dari kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat menyaksikan kita melakukan hal wudu, berarti penyaksian kita itu yang kita saksikan, anggota tubuh kita yang kita gerakkan itu sebenarnya berasal dari yang maha melihat. Kita mendengar berasal dari yang maha mendengar. Kita mengetahui berasal dari yang maha mengetahui. Jadi semuanya serba Allah. Jadi semuanya serba Allah. Jadi tidak ada kemampuan kita. Inilah salah satu makna dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ketika cuci tangan, mulai bismillahirrahmanirrahim. Muraqabah masuk, kita merasa disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita merasa didengar oleh Allah. Kemudian niat kita tulus atau tidak merasa diketahui oleh Allah. Dan kita semua berada dalam penilaian. Ketika kita bergerak, sebenarnya itu adalah digerakkan oleh Allah. Sehingga kita bisa mencuci muka, sebenarnya yang membuat kita bisa cuci muka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membasuh kaki, sebenarnya kemampuan kita bisa membasuh kaki adalah diciptakan oleh yang maha pencipta perbuatan, yaitu Allah. Itulah yang disebut dengan af'alnya Allah. Nah, sebenarnya teorinya gampang Bapak Ibu, tapi prakteknya sulit. Kenapa praktek sulit? Karena hati belum sesuai. Kalau hati sudah bersih, gampang untuk mengingat Allah. Kalau hati belum bersih, ya timbul tenggelam. Kadang-kadang ingat dengan Allah, kadang-kadang lupa. Kenapa lupa? Karena kotornya hati. Nah, sebenarnya wudu adalah menjernihkan, membersihkan hati. Oleh sebab itu, ulama-ulama baik yang tasawuf ataupun tidak, dia tidak luput dari wudu, tidak luput dari wudu. Wudu bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi wudu adalah sepanjang hari. Apabila dia batal, wudu. Apabila dia batal, wudu. Kemudian ulama tasawuf apabila dia batal wudu, dia wudu. Kemudian sholat 2 rakaat wudu. 100 kali wudu berarti 100 kali sholat wudu yang 2 rakaat itu. Kalau mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Yang simpel-simpel saja, yang untuk sholat. Nah, itu. Kalau mampu sedikit ditambah, lama-lama ditambah. Sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Nah, kalau banyak tambah banyak, nah biasanya tidak jadi-jadi. Bisa runtuh gunungnya itu. Nah, jadi kemampuan kita itu tidak harus sampai banyak dalam waktu singkat, tapi sedikit demi sedikit. Nah, jadi ini Pak, penjelasan kita tentang wudu yang berhakikat. Ketika kita menggerakkan, ingatlah Allah. Ketika kita mengucapkan, ingatlah Allah. Ketika kita berkalam, mendengar, ingatlah Allah. Semua sumber dari Allah. Jadi barangkali hanya ini yang dapat kita sampaikan tentang wudu secara hakikat. Kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.